beliau Habib Lutfi beralasan, ya, kalau Habib Hasyim kenapa kok tidak tercantum di buku-buku sejarah NU, karena itu saking tawaduknya. Nah, inilah sebuah upaya pemelintiran, sebuah alasan yang dibuat-buat di karang-karang sendiri. Saya yakin tokoh-tokoh kita, saya ingin mengingatkan kepada panjenengan semua, Anda semua, bahwa yang lebih berbahaya itu adalah musuh dalam selimut, ya, yang mungkin orang yang selama ini kita kenal baik, kita kenal sangat, bagi kita itu sangat kita hormati, sangat kita hargai, ya mungkin kita selama ini tidak pernah melihat keburukan-keburukannya, tapi cobalah lihat fakta-fakta di balik itu semua. Kita bisa melihat bagaimana sepak terjang beliau Habib Lutfi, bagaimana beliau telah membelokkan sejarah. Bagaimana bisa tokoh penting seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak dibuat entry-nya di dalam kamus, sementara tokoh-tokoh PKI yang jelas-jelas berkhianat kepada Republik Indonesia dimuat dengan panjang lebar. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak hanya dari Habib Lutfi saja yang sudah kita ketahui ada upaya pembelokan sejarah tentang NU, tapi juga sudah sejak lama ada upaya untuk membelokkan sejarah tentang NU, terutama tokoh-tokohnya. Sudah sejak lama. Ini saya melihat ada video yang menarik dari Bapak Fadlizon sudah 4 tahun yang lalu. Ya, di situ beliau resah, gelisah, protes dalam videonya tersebut. Ya, nanti bisa kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Fadlizon tentang bagaimana tokoh PBNU, seorang tokoh besar dari PBNU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ternyata tidak ada terdaftar dalam kamus besar. Tidak terdaftar, tapi justru yang terdaftar adalah tokoh-tokoh dari kalangan PKI, ya. Itu justru lewat jalur kementerian, ya. Itu dari buku yang diterbitkan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini berarti menunjukkan sudah ada upaya secara sistematis, ya, sudah sejak lama, baik itu lewat tokoh-tokohnya atau lewat berbagai instansi mereka yang jadi pejabat-pejabat. Ini memang sudah bersinergi ingin membelokkan sejarah. Ya silahkan saja, mungkin ada yang mengatakan ini tidak disengaja dan sebagainya. Tapi cobalah Anda renungkan, kalau ini kita gabungkan dengan yang pernah disampaikan oleh Habib Lutfi di sebuah ceramah beliau, bahwa beliau jelas-jelas di situ menyebutkan ada pendiri NU yang ternyata ada Habib Hasyim sebagai pendiri NU, yang jelas selama ini itu tidak ada dalam buku sejarah NU. Pendiri NU itu ada yang dari Habib, ada Habib Hasyim. Dan situ jelas beliau Habib Lutfi beralasan, ya, kalau Habib Hasyim kenapa kok tidak tercantum di buku-buku sejarah NU, karena itu saking tawaduknya. Nah, inilah sebuah upaya pemelintiran, sebuah alasan yang dibuat-buat di karang-karang sendiri. Saya yakin tokoh-tokoh kita, ya, kalangan Nahdliyin tidak akan, para santri-santri generasi-generasi tidak akan begitu saja melupakan sejarah para tokoh-tokoh pendirinya. Bagaimana mungkin santri-santri NU yang sudah diajarkan untuk menghormati, menghargai kiai-kiainya, tokoh-tokohnya, apalagi orang-orang yang sangat berjasa, bagaimana mungkin mereka tidak mencatat kalau memang Habib Hasyim ini sebagai tokoh pendiri, ikut menjadi tokoh pendiri NU, kok bisa tidak tercatat? Itu jelas kalau kita mau berlogika, itu sangat tidak mungkin. Dan apa yang disampaikan Habib Lutfi ini jelas mengada-ada. Ya, silakan teman-teman cek sendiri atau direnungkan sendiri, ya. Ya. Dan ini yang aneh, ya, ketika di dalam kamus besar
itu tidak ada justru nama beliau Kiai Haji Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak ada, tapi yang ada tokoh-tokoh PKI seperti Muso, ya, seperti Aidit. Kita sudah tahu bagaimana track record mereka. Ini kan sudah menunjukkan upaya yang memang jelas-jelas ingin membelokkan sejarah, dan inilah yang menimbulkan keresahan dari Bapak Fadlizon pada waktu itu, dan itu memang sudah banyak reaksi respon, dan akhirnya buku tersebut, ya, buku kamus tersebut itu akhirnya kayaknya tidak diterbitkan. Tapi yang jelas di situ sudah terbit, tapi kemudian sekarang kayaknya sudah itu ditarik dari peredaran, ya, kemungkinan. Yang jelas di situ. Nah, ini tentu menjadi renungan kita dari, ya, terutama saudara-saudara ya kami semua, yaitu dari kalangan warga NU terutama, ya, untuk menjadi kewaspadaan, ya. Menjadi waspada, untuk lebih waspada lagi. Saya ingin mengingatkan kepada panjenengan semua, Anda semua, bahwa yang lebih berbahaya itu adalah musuh dalam selimut, ya, yang mungkin orang yang selama ini kita kenal baik, kita kenal sangat, bagi kita itu sangat kita hormati, sangat kita hargai, ya, mungkin kita selama ini tidak pernah melihat keburukan-keburukannya, tapi cobalah lihat fakta-fakta di balik itu semua. Kita bisa melihat bagaimana sepak terjang beliau Habib Lutfi. Bagaimana beliau telah membelokkan sejarah seperti KRT Sumodiningrat yang sebelumnya sempat diklaim sebagai kalangan dari Ba'alawi, tapi kemudian akhirnya dibantah dari pihak Keraton Yogyakarta. Untuk masalah ini Anda semua, saya tidak ingin menjelaskan secara panjang lebar. Silahkan Anda semua, kalau yang masih tidak percaya, cek sendiri di berbagai media sosial tentang fakta-fakta sejarah, atau cek sendiri di buku-buku sejarah siapa sebenarnya KRT Sumodiningrat. Dan itu dulunya di Semarang sudah sering di Kholi. Dan itu sudah berjalan lama, tapi kemudian karena ada polemik nasab ini dan itu dibahas, dikritisi, akhirnya itu kemudian sudah tidak menggunakan KRT Sumodiningrat ketika hal-hal yang akhir-akhir ini, ya. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa adanya polemik nasib, pembahasan nasab ini membuat orang-orang yang mencoba membelokkan sejarah akhirnya mereka mulai berhenti. Ya, silakan teman-teman renungan sendiri, ya. Kita tidak usah berandai-andai berpikir saya menfitnah dan sebagainya. Silakan Anda berpikir yang macam-macam dan sebagainya. Saya tidak percaya kalau Habib Lutfi melakukan hal semacam itu, ya. Anda silakan cek sendiri, ya, di buku-buku sejarah, cek sendiri bagaimana misalkan Keraton Yogyakarta itu menolak dengan tegas. Ya, dan di sini nanti Anda semua bisa mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Fadlizon, ya. Ini memang sudah cukup lama, sudah 4 tahun yang lalu. Tapi setidaknya apa yang dikatakan oleh Bapak Fadlizon ini akan mengingatkan kita. Kalau waktu itu 4 tahun yang lalu itu kayaknya polemik nasab belum terjadi, ya, belum terjadi. Ya, mungkin lagi akan meledak-meledaknya munculnya tesisnya Kiai Imad. Ya, yang jelas itu. Tapi di situ sudah menggambarkan bagaimana upaya pembelokan sejarah itu sudah diupayakan memang sudah sejak lama, ya. Untungnya kemudian setelah itu ada polemik nasab, pembahasan nasab, muncul Kiai Imad yang membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi, akhirnya berdampak besar, menimbulkan hikmah yang sangat besar, terberungannya makam-makam palsu yang ternyata mengatasnamakan Ba'alawi, ya. Ini semoga menjadi bahan renungan kita untuk lebih waspada tentang sejarah kita, terutama sejarah NU, tokoh-tokoh NU. Ya, semoga ini juga menjadi perhatian untuk elit-elit PBNU, tokoh-tokoh pengurus-pengurus PBNU untuk lebih meneliti lagi buku-buku sejarah tentang NU. Coba dicek kembali
kebenarannya. Dan ketika memang terindikasi ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk mengaburkan sejarah, membelokkan sejarah, dan itu oknum itu sudah jelas indikasinya, ya tolong jangan suudon, jangan husnudon lagi. Selama ini kan elit-elit PBNU masih saja husnudon dan husnudon. Ya semoga ini membuat mereka tidak husnudon lagi, harus kritis, harus mengecek. Ya mari kita simak saja dari apa yang disampaikan oleh Bapak Fadlizon. Dan dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, beberapa hari ini kita diramaikan oleh sebuah polemik tentang hilangnya seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah, dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang tokoh yang juga telah menjadi pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, dan penggagas dan yang mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945, sehingga menggerakkan arek-arek Surabaya untuk melawan upaya kolonialis, baik Inggris maupun Belanda, untuk kembali menjajah Indonesia, ternyata tidak ada di dalam kamus sejarah. Hilangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari kamus sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting. Karena kamus ini dibuat, diterbitkan, dan telah ada ISBN-nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja polemik ini lebih ramai karena justru ada tokoh-tokoh PKI di dalam kamus itu. Ada tokoh PKI seperti Sneflit, Musso, Darsono, Aidit, dan lain-lain. Bagaimana bisa tokoh penting seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak dibuat entry-nya di dalam kamus, sementara tokoh-tokoh PKI yang jelas-jelas berkhianat kepada Republik Indonesia dimuat dengan panjang lebar. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Dan ini menurut saya memerlukan satu investigasi yang serius agar sejarah tidak dibolak-balik, agar sejarah tidak dibelokkan. Kita tahu selama ini selalu ada upaya untuk mengembalikan sejarah dengan penuh keraguan, terutama yang terkait dengan komunisme. Sejarah tahun 1948 tentang pemberontakan PKI Musso di Madiun selalu dikatakan sebagai provokasi Hatta atau Red Drive Proposals. Ini adalah akibat Perang Dingin. Begitu juga di tahun 65, mereka yang pro kepada PKI dan pro kepada sejarah versi PKI mengatakan bahwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Itu bukan kudeta dari PKI. Saudara-saudara, dalih semacam ini adalah sebuah dalih yang bukan baru. Tetapi kita tahu bahwa semua buku kesaksian dan juga pelaku-pelaku ya, yang waktu itu masih hidup, yang kita percayai, dan mereka adalah orang-orang yang pro kepada Republik seperti Muhammad Hatta, menjelaskan peristiwa 48 adalah sebuah kudeta yang didalangi oleh Musso dan kawan-kawan ingin menjadikan Republik Indonesia menjadi negara komunis, bagian dari Soviet ketika itu. Dan ini sebuah pengkhianatan karena mereka menusuk dari belakang ketika kita berjuang berusaha melawan kolonialis Belanda, tiba-tiba PKI menusuk dari belakang pada saat yang sama. Begitu juga di tahun 65, para jenderal dibantai, dibunuh dengan sadis, disiksa, kemudian mereka dikuburkan di lubang buaya, dan besoknya Saudara Untung membuat pengumuman tentang Dewan Revolusi yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Dan ini adalah tipikal dari kudeta PKI. Begitu juga Harian Rakyat pada 2 Oktober mengamini apa yang menjadi kudeta tersebut. Upaya pembelokan sejarah atau menghapus jejak sejarah ini sangat berbahaya. Apalagi melalui institusi-institusi resmi negara seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada investigasi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Apakah ada anasir-anasir yang memang pro-komunis, pro sejarah komunis, dan ingin menghapus sejarah itu? Ini menurut saya sangat berbahaya, karena ini menyangkut masalah masa depan bangsa kita, keutuhan, karena ini menyangkut masalah integritas sosial, budaya, politik kita, dan sudah ada kekuatan-kekuatan hukum yang permanen seperti TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan mungkin saja ini merupakan fenomena gunung es karena banyak aturan-aturan lain yang ternyata justru meresahkan masyarakat dan menimbulkan satu kegaduhan yang tidak perlu karena ada oknum-oknum yang ingin membelokkan sejarah atau menghapus jejak sejarah dan ingin menempatkan kembali Partai Komunis Indonesia seolah sebagai korban, bukan pelaku kudeta, bukan pelaku pemberontakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.